Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hafirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu iman dan takwa sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa meringankan langkah kita dari tempat masing-masing menuju rumah Allah ini, maka berbahagialah bahwasanya saat ini kita ditakdir oleh Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya tugas kita selanjutnya adalah menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita berada dalam bulan Muharram, bulan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai Asyhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang kemuliaannya dalam rangka menjaga eksistensi peradaban umat manusia. Karena di antara kemuliaan bulan-bulan haram adalah diharamkannya dan dilarang, tidak diperbolehkan adanya safkud dima atau pertumpahan darah. Tidak boleh ada peperangan. Inilah di antara penjagaan Allah dalam rangka menjaga eksistensi peradaban umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini sebagai tonggak di dalam sejarah dan menjadi tonggak peradaban Islam. Karena dimulai dari bulan inilah kalender Hijriah dimulai. Dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ini sebagai tonggak bahwasanya kaum muslimin adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya 3 karakter ini, iman, hijrah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan dan merindukan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya momentum Muharram ini mari kita jadikan sebagai tonggak untuk mendapatkan rahmat dari Allah dengan 3 pilar tadi. Iman kita tanamkan di dalam hati sanubari kita. Hijrah artinya kita berpindah dari satu kondisi ketidakbaikan menuju kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadu fi sabilillah, ini tentu hijrah yang dilandasi dengan kesungguhan. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud dengan kesungguhan di dalam hijrah adalah ada niat dan planning yang jelas di dalam 1 tahun ke depan. Kira-kira kita mau melaksanakan dan mau berbuat apa. Ini diantaranya adalah planning. Kemudian ada execution. Kemudian diakhiri dengan evaluasi. Kalau kita memasuki bulan Muharram tahun baru, tetapi kita tidak punya planning 1 tahun ke depan, maka belum termasuk orang yang wajahadu fi sabilillah. Belum ada kesungguhan di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhan itu bisa dilihat dari 1 adanya planning, yang kedua eksekusi, yang ketiga adalah evaluasi dalam kinerja 1 tahun yang kita lalui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam meraih dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika baginda Rasulullah SAW itu baru menginjakkan kaki di kota Yathrib yang sekarang menjadi Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah, baginda Rasulullah SAW itu memberikan 1 pesan damai, 1 pesan rahmat, yang karena memang baginda Rasulullah itu diutus menjadi penebar rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka coba kita simak pesan damai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru hijrah. Pertama kali memasuki kota Madinatul Munawwarah. Apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini adalah pesan yang sungguh spektakuler yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penebar kedamaian. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru masuk kota Madinah, yang disambut bukan hanya oleh umat Islam yang sudah berbaiat kepada baginda Rasulullah, tetapi orang-orang penduduk asli dari Madinah yang kala itu masih ada yang Yahudi, masih ada yang Nasrani, dan ada yang kepercayaan-kepercayaan yang lain menyambut kedatangan baginda Rasulullah. Oleh karenanya pesan Rasulullah itu diawali dengan khitab, yang khitabnya itu disampaikan kepada semua khalayak, kepada semua manusia. Kata baginda Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah salam, tebarkanlah rasa sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pesan pertama kali Nabi melangkahkan kaki, menginjakkan kaki di kota Madinah adalah pesan perdamaian. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita bertemu dengan siapapun, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maka baginda Rasulullah SAW memberikan contoh dan memberikan syariat. Kita kemudian ucapkanlah salam di setiap kapan dan dimanapun kita berjumpa dengan seseorang. Bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ketika kita memasuki rumah yang rumah itu kosong sekalipun, itu tetap disunnahkan untuk memberikan salam, Assalamualaikum. Bahkan memasuki masjid pun Rasulullah SAW itu kemudian memberikan ajaran, ucapkanlah salam. Karena andai kata tempat itu kosong, maka para malaikat yang akan menjawab salam kita. Tentu maknanya afsus salam bukan hanya kita menebarkan kalimat Assalamualaikum saja, tetapi lebih daripada itu adalah menebarkan salam kedamaian di segala lini kehidupan kita. Salam secara ekonomi, salam secara sosial budaya, salam secara politik. Orang-orang yang menjadi pengikut dan umat baginda Rasulullah SAW harus menjadi agen-agen perdamaian, orang yang senantiasa menebarkan salam. Inilah pesan pertama Rasulullah, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, wahai sekalian manusia yang menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW, berbagilah kalian dengan saling memberikan makanan. Berbagilah kalian dengan saling berbagi makanan atau apapun yang menjadi basic need daripada kebutuhan manusia. Karena apa? Karena kalau masalah makan ini sudah terpengaruh, kalau makanan ini sudah masalah, maka yang terjadi adalah bisa kekacauan sosial, bisa chaos, bisa terjadi huru-hara. Ini karena apa? Karena basic need manusia, kebutuhan dasar manusia itu belum tercukupi. Karenanya pesan dari baginda Rasulullah SAW adalah wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan. Maka ketika para sahabat mendengar seruan dari baginda Rasulullah SAW, maka para sahabat Ansor, penduduk asli dari Madinah, yang mendapatkan tamu dari saudaranya yaitu kaum Muhajirin. Yang kaum Muhajirin ini datang, kadang-kadang ada yang tidak berbekal sama sekali, maka menjadi tanggungan dari saudara-saudara kaum Ansor. Dengan semangatnya mereka itu saling membantu, saling berbagi, saling memberikan makanan. Bahkan mereka kaum Ansor yang memberikan pertolongan terhadap kaum Muhajirin ini diapresiasi di dalam Al-Qur'anul Karim, walau kana bihim khososah. Mereka itu saling berbagi dengan luar biasa, saling berbagi dengan spektakuler. Bahkan disifati oleh Al-Quran, walau kana bihim khososah, meskipun mereka sendiri kaum Ansor itu dalam keadaan yang serba susah, serba sulit, tetapi mereka masih mau berbagi dengan saudaranya kaum Muhajirin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah basic need yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, adalah kebutuhan akan rasa damai dan kebutuhan akan biologis dari manusia. Kalau dua kebutuhan ini kemudian ada masalah, manusia saling curiga, manusia kemudian saling menyalahkan, saling membuli, bahkan saling safkut dima, menumpahkan darah, maka jangankan ada ketentraman, yang ada adalah huru-hara, saling mencurigai, bahkan saling membunuh.
Dan kalau seperti ini, peradaban tidak akan bisa dibangun dengan baik. Peradaban akan dibangun dengan baik manakala damai itu ada di tengah-tengah kita. Kemudian basic need makan ada dan tercukupi. Inilah luar biasanya pesan damai Rasulullah SAW ketika beliau baru menapaki di kota Madinatul Munawwarah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian pesan damai yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW setelah beliau mengingatkan wa'atimut ta'am, Nabi mengatakan wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, jalinlah tali silaturahim. Kalau bisa bersilaturahim menyambung dengan sesama satu akidah, alhamdulillah. Kalau bisa menjalin satu silaturahim dengan sebangsa, alhamdulillah. Kalau bisa menjalin tali silaturahim dengan sesama manusia, ini juga alhamdulillah. Karena dengan merajut silaturahim ini berarti merajut rasa cinta, dan cinta ini akan menimbulkan saling tafahum dan saling sayang menyayangi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru pesan terakhir dalam hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan lupakan hubungan kita dengan Sang Khalik, pencipta alam semesta, yaitu Allah. Makanya baginda Rasulullah mengingatkan wasallu wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, bangunlah di malam hari ketika yang lain sedang nikmat-nikmatnya tidur, sedang nikmat-nikmatnya istirahat. Bangunlah, ambillah air wudu, kemudian hadapkanlah wajah ke kiblat. Angkat tangan kita dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat takbir, Allahu Akbar. Bersimpuh di hadapan Allah, rukuk dan sujud, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang hakiki, itulah kenikmatan sejati. Makanya ketika kita bisa melakukan 4 hal ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, silahkan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pesan Muharram, pesan damai dari baginda Rasulullah SAW bisa kita laksanakan sehingga kita disilahkan oleh baginda Rasulullah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا سلم ديننا سلم إيماننا سلم قلوبنا سلم أجسادنا سلم ذريتنا وسلم قريتنا بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر